Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan belajar terkait dengan metode penelitian, gitu ya. Tapi alangkah baiknya kita melihat sekedar, gitu ya, sebagai warming up kita, gitu ya, untuk mereview ya terkait dengan tujuan dari ketika kita membahas tentang ilmu pengetahuan, gitu ya. Karena nanti akan berkaitan dengan penelitian. Kemudian dari ilmu pengetahuan dan kombinasi dari penelitian itu, gitu ya, akan tertulis secara jelas kalau kita menyusun namanya PKL, gitu ya, praktek kerja lapangan, gitu ya, atau P2M. Kalau PKL ini nanti khusus untuk mahasiswa teknik informatika, namanya PKL. Sedangkan untuk mahasiswa desain komunikasi visual, namanya adalah P2M, gitu ya, pengabdian pada masyarakat. Dan yang terakhir namanya tugas akhir, gitu ya. Tugas akhir ini semuanya mendapatkan, baik dari jurusan DKV maupun teknik informatika, yaitu sama-sama akan menyelesaikan namanya tugas akhir, kayak gitu. Nah, nama tugas akhir ini pasti juga berbeda ya, dari setiap kampus satu dengan kampus yang lain tidak sama. Ada yang namanya tugas akhir, ada yang namanya skripsi, sesuai dengan kebijakan dan gaya selingkung yang berlaku di perguruan tinggi tersebut. Oke, ketika kita berbicara terkait dengan suatu kegiatan penelitian, gitu ya, maka sebenarnya manusia ini memiliki suatu naluri untuk mencari suatu kebenaran, gitu ya. Di mana ketika mencari suatu kebenaran ini menggunakan suatu akal sehatnya atau common sense-nya, gitu ya. Di mana kalau menggunakan akal sehat maka akan menerapkan dengan ilmu pengetahuan yang ada. Secara mendasar, gitu ya, ilmu pengetahuan itu dikembangkan melalui struktur teori dan diuji konsistensi internalnya. Artinya di sana ada namanya pengujian secara empiris. Teori dan hipotesis selalu diuji secara empiris atau secara faktual, agar yang dihasilkan memang betul-betul menunjukkan suatu kebenaran. Di sisi lain, ada suatu adanya kendali dalam penelitian, tujuannya apa? Agar tidak memunculkan suatu multitafsir. Jadi ada proses pengontrolan, ya, ada proses kendali agar penafsiran itu tidak terlalu banyak, gitu ya. Mungkin boleh ya menafsirkannya satu dua kayak gitu ya. Artinya satu dua mungkin memiliki kemiripan, tapi jangan terlalu banyak penafsiran, karena kalau misalkan terlalu banyak penafsiran dan teori itu digunakan, gitu ya, maka akan menghasilkan suatu kesimpulan atau hasil yang bermacam-macam juga. Nah, kemudian di sini pastinya menekankan adanya hubungan antar fenomena secara sadar dan sistematis. Jadi dilakukan secara sadar dan sistematis, tidak boleh ngawur, tidak boleh asal-asalan, tapi harus ada sistematikanya. Kemudian cara memberi penjelasan yang berlainan, gitu ya. Kalau misalnya terdapat hal yang berbeda, gitu ya, dalam mengamati suatu fenomena di sini, ilmuwan tidak mudah untuk memberikan suatu hasil atau kesimpulan. Tapi di sana pasti akan membutuhkan suatu kehati-hatian dalam memberikan suatu penafsiran. Harapannya dengan seperti itu maka tidak akan muncul namanya multitafsir tadi, gitu. Terlebih-lebih akan ada penafsiran yang sifatnya adalah metafisis. Kalau kita berbicara metafisis berarti susah untuk dibuktikan, gitu ya. Kemudian proposisi yang dihasilkan selalu terbuka untuk pengamatan dan pengujiannya secara ilmiah. Jadi kalau kita berbicara tentang ilmiah ya, maka kita buktikan secara jelas, secara sistematikasnya ada, metodologi yang kita gunakan pun juga jelas, gitu. Kemudian perbedaan yang bisa kita lihat, gitu ya, berkisar pada kata sistematik dan terkendali. Jadi kalau kita berbicara, gitu ya, untuk mencari suatu kebenaran, gitu ya, terkait dengan ilmu pengetahuan yang ada, gitu ya, maka kita harus memiliki suatu proses yang sistematik dan ada proses
terkendali. Artinya di sana ada yang mengendalikan, gitu ya. Tidak bisa kita berpikir secara bebas, boleh kita berpikir secara bebas, tapi jangan sampai kita tidak memiliki suatu kendali atau kontrol dalam memberikan suatu penafsiran tersebut. Kemudian cara untuk mencari kebenaran, gitu ya, itu ada dua, ada yang sifatnya ilmiah dan ada yang non ilmiah. Kalau berbicara ilmiah, maka kita akan melakukan suatu penyelidikan ilmiah, berpikir kritis, logis, dan sistematis. Maka ada suatu runtutan atau rukun-rukun, mudahnya gitu ya, yang harus kita lalui. Gitu. Kalau non ilmiah, mungkin secara kebetulan kita bisa menemukan. Atau mungkin berdasarkan common sense kita, gitu ya. Akal sehat kita yakin, oh itu suatu benar, gitu ya. Atau secara intuisi kita, insting kita menyatakan itu benar. Atau berdasarkan trial and error, atau ada spekulasi mungkin di dalamnya, gitu ya. Atau berdasarkan dari kewibawaan, atau melalui wahyu. Kalau kita berbicara wahyu susah ya, karena wahyu ini nanti pasti berkaitan dengan ketuhanan, gitu ya. Akal ini susah untuk menangkapnya dengan baik. Karena kalau berbicara wahyu, gitu ya, ilmu kita nggak nutut ya. Itu adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi ada yang bersifat ilmiah dan non-ilmiah. Karena nanti ini hasil akhirnya berupa karya ilmiah, berarti penelitiannya teman-teman, pembuktiannya untuk mencari kebenarannya harus bersifat ilmiah. Nah, kita coba setelah kita menemukan suatu pembuktian yang ilmiah, gitu ya, kita mengenal dulu tentang dengan ilmu pengetahuan, gitu ya. Kenapa kok kita perlu tahu ilmu pengetahuan, gitu ya? Nah, ilmu pengetahuan ini sebenarnya berawal dari sikap manusia yang meragukan setiap gejala yang ada di alam semesta ini, termasuk nasib dirinya sendiri. Mungkin nasib kita nggak jelas atau gimana, gitu ya. Nah, terkadang ini malah menjadi suatu fenomena yang perlu kita teliti, gitu ya. Yang perlu kita buktikan kebenarannya seperti apa, gitu ya. Kalau kita melihat dari kata-kata René Descartes ya, de omnibus dubitandum, gitu ya, bahwa segala sesuatu harus diragukan, karena dengan kita meragukannya, maka akan timbul suatu persoalan bagaimana kita membuktikan, gitu ya, dari keraguan itu untuk menjadi suatu kebenaran. Nah, kalau kita akan membuktikan suatu kebenaran, pastinya akan muncul suatu persoalan, kriteria yang kebenarannya itu harus bagaimana, gitu ya. Kriteria kebenaran ini seperti apa, gitu ya, untuk menetapkan bahwa hal yang kita telaah itu bersifat benar. Di sini ada beberapa kriteria atau teori yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu teori koherensi, gitu ya, di mana suatu pernyataan itu dianggap benar jika pernyataan itu bersifat koheren dan konsisten. Artinya di sini didasari oleh kebenaran-kebenaran yang diterima sebelumnya. Artinya kebenaran sebelumnya itu sudah ada. Ketika kita akan membuktikan, gitu ya, kebenaran selanjutnya, kebenaran ini tidak menolak atau tidak mengkanter, gitu ya, kebenaran sebelumnya. Itu namanya koheren. Sedangkan teori korespondensi atau korelasi, gitu ya, yang kedua merupakan suatu pernyataan dianggap benar jika berkorespondensi dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut atau sesuai dengan kenyataan yang ada. Artinya ada suatu korelasi, di sana memang betul-betul benar dengan objek yang kita teliti atau objek yang kita tuju. Atau bahkan kita juga bisa menggunakan teori pragmatis ya. Kalau kita berbicara pragmatis berarti melihat manfaat dan melihat tujuannya gitu ya. Akan tapi di sini gitu ya, kalau kita bersifat menggunakan pragmatis, di sini kebenaran suatu pernyataan akan diukur dengan kriteria tentang pernyataan ini bersifat fungsionalnya. Karena kita lihat, gitu ya, pragmatis ini kan melihat manfaat tujuannya seperti apa. Maka secara praktisnya, gitu ya, secara fungsionalnya, gitu ya, tujuannya seperti apa, bersifat bagaimana, gitu. Sehingga mengakibatkan, gitu ya, karena secara pragmatis dalam kehidupan, maka teori ini tidak bersifat abadi sehingga akan mampu beradaptasi terus, gitu ya, dengan perkembangan
zaman atau perjalanan waktu. Kemungkinan gitu ya, mungkin saja gitu ya. Sekarang teorinya A, tapi karena perjalanan waktu muncul teori B. Tapi tidak untuk mengkanter atau menggagalkan gitu ya, atau bahkan merubah gitu ya, atau mungkin menambahi gitu ya. Karena mungkin yang dulu tidak ada kasusnya, sekarang sudah ada, maka bisa menjadi lebih lebar. Nah, ini kalau kita berbicara teori pragmatisnya. Boleh enggak? Boleh-boleh saja. Gitu ya. Tapi kita di sini nanti, kalau bisa ya tiga-tiga kita gunakan gitu ya. Agar apa? Koherensinya dapat, korespondensinya dapat, secara pragmatis kita lihat manfaat dan tujuannya pun juga sesuai. Nah, kemudian sarana berpikir ilmiah itu bisa melalui bahasa, ya. Bahasa ilmiah yang merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan pengetahuan. Itu merupakan yang paling mudah cara kita berpikir ilmiah itu dengan bahasa. Kalau kita mungkin bahasa Indonesia, ya, karena orang Indonesia gitu ya, nah itu bisa digunakan. Atau menggunakan teori matematika, gitu ya. Pengetahuan sebagai sarana berpikir deduktif. Gitu ya. Kalau kita berbicara deduktif, gitu ya, maka kita akan berbicara deduktif itu berarti dari hal-hal yang sifatnya umum gitu ya, maka nanti dia akan mengerucut kayak gitu. Nah, kebalikannya sifatnya adalah statistika, pengetahuan sebagai sarana berpikir induktif gitu ya. Kalau kita berbicara induktif di sini gitu ya, maka di sana induktif di sini berarti dari hal yang khusus kemudian akan dibawa menuju ke yang general. Atau kalau kita berbicara tentang statistika, ada yang sifatnya inferensial atau induktif gitu ya. Atau statistikanya yaitu adalah deskriptif atau deduktif. Artinya kalau berbicara statistika untuk deskriptif berarti kita hanya akan mendeskripsikan saja. Tapi kalau untuk induktif gitu ya, maka di sana sudah akan ada proses untuk mengambil suatu kesimpulan sehingga akan menghasilkan suatu keputusan. Nah, dan kalau udah berbicara statistika, berarti dapat digunakan untuk menguji tingkat ketelitiannya, kemudian untuk menentukan hubungan kausalitas antar faktor yang terkait. Gitu ya. Kalau mungkin menguji tingkat ketelitiannya, kita bisa menggunakan uji validitas, kemungkinan gitu ya. Kalau hubungan kausalitas, kita bisa menggunakan kaidah korelasi. Mungkin seperti itu. Kegiatan ilmiah dan ilmu pengetahuan gitu ya. Para ahli sepakat bahwa suatu pengetahuan disebut ilmu jika bersumber dari kegiatan ilmiah. Jadi kalau yang nggak nol ilmiah gitu ya, maka kita susah untuk menyebutnya suatu yang kegiatan ilmiah kayak gitu. Karena kita membutuhkan suatu proses yang sistematis. Kegiatan ilmiah bertumpu pada metode ilmiah. Langkah-langkah utama metode ilmiah diantaranya ada membangun hipotesis, melakukan percobaan, mengumpulkan data, mengolah, menganalisis data, melakukan pengujian, menarik kesimpulan. Ini hanya sebagian saja, gitu ya. Tergantung dari penelitian yang akan dilakukan. Bahkan metodologi ilmiahnya, gitu ya, itu bisa lebih dari ini. Ya. Mungkin bisa sampai 10, 20, tergantung dari proses kegiatan yang akan diteliti. Tapi biasanya kalau teman-teman gitu ya, untuk di bidang teknik informatika gitu ya, biasanya cukup hari ini saja gitu ya. Proses observasi, kemudian melakukan suatu pengolahan data, analisis gitu ya, dari data yang didapatkan, kemudian merancang, pastikan melakukan suatu pengujian, dari pengujian itu baru akan muncul suatu kesimpulan. Sekarang kita akan melihat kalau yang dimaksud penelitian ini apa, gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang sering gitu ya, bahwa kalau penelitian itu ini, gitu, tapi ini enggak pas menurut saya, gitu ya, atau menurut beberapa orang, begini ya, atau menurut beberapa orang yang ahli dalam hal penelitian ternyata ini kurang tepat, gitu ya. Penelitian itu tidak hanya mengumpulkan informasi atau data, itu bukan penelitian ya, bagian dari penelitian betul. Tapi kalau penelitian kok hanya mengumpulkan informasi atau data, maka belum cukup. Kemudian, penelitian hanya memindahkan gitu ya, fakta dari suatu tempat ke tempat yang lain. Bukan hanya seperti juga,
Penelitian hanya membongkar dan mencari informasi saja, itu juga tidak cukup. Penelitian merupakan suatu kata besar untuk menarik perhatian, ini juga tidak bisa. Jadi, kalau kita melihat gitu ya, penelitian itu apa gitu ya. Nah, penelitian itu kalau kita lihat dari bahasa Inggris namanya riset ya, berasal dari kata re sama to search gitu ya. Kalau re itu kembali, kalau to search berarti mencari. Berarti berusaha untuk mencari gitu ya. Kembali mencari. Studi yang dilakukan dengan proses penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat. Artinya akan menghasilkan suatu kesimpulan yang mampu menjawab permasalahan. Suatu proses untuk mencapai jawaban terhadap suatu pertanyaan, penyelesaian terhadap permasalahan harus secara sistematis dan didukung oleh data. Kalau kita berbicara sudah data, pasti akan ada namanya proses analisis. Nah, jadi kita tidak hanya mengumpulkan data saja, tapi kita juga harus sampai menganalisis, kemudian menguji, gitu ya, mungkin buat perancangannya, gitu ya, sampai menghasilkan suatu proses ya yang disebut adalah kesimpulan. Itulah yang disebut suatu penelitian. Berarti tidak hanya mengumpulkan data saja loh ya. Nah, memang mengumpulkan data bagian dari penelitian. Proses penelitian gitu ya, bisa penelitian dimulai dengan suatu pertanyaan atau permasalahan. Penelitian memerlukan pernyataan yang jelas tentang tujuan, mengikuti rancangan prosedur yang spesifik, biasanya membagi permasalahan menjadi sub-sub bagian gitu ya. Kemudian penelitian diarahkan oleh permasalahan, pertanyaan, atau hipotesis penelitian yang lebih spesifik juga, menerima asumsi kritis tertentu. Penelitian memerlukan pengumpulan, interpretasi data, gitu ya, agar apa? Permasalahan yang akan kita selesaikan itu bisa kita lakukan. Dan biasanya penelitian ini berputar secara siklus. Artinya apa? Siklus ini harus kita lalui terus-menerus ya. Artinya terus-menerus di sini bagian-bagian yang harus kita lakukan, gitu ya, tidak boleh asal-asalan. Sebenarnya seperti itu. Jadi sifatnya harus sistematis kalau kita melakukan suatu penelitian. Nah, itulah terkait pengantar kalau kita berbicara di mata kuliah metode penelitian gitu ya. Nah, itu pengantarnya tentang ilmu pengetahuan gitu ya, terkait dengan beberapa hal yang harus kita pahami tentang makna ya. Penelitian itu bagaimana dan prosesnya kita mencari suatu kebenaran itu juga harus diperhatikan dengan baik. Itulah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.